Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Septiana, BP 19010028, akan menjelaskan transaksi tanggal 6 Januari, yaitu bukti 16. Pengerjaannya sama dengan bukti 9, yaitu dokumen ini merupakan suatu faktur pembelian yang diterima oleh PT Maranta. Faktur tersebut telah dicek kebenaran jumlah dan harganya oleh pegawai urusan pembelian. Yang pertama kita kerjakan yaitu periksalah kebenaran perkalian dan penjumlahan dalam faktur pembelian. Jika benar, cantumkan paraf pada ruang yang tersedia pada cap di atas faktur. Yang B, catatlah faktur pembelian ke dalam jurnal pembelian dan buku pembantu utang. Tanggal penjumlahan adalah tanggal faktur diterima, bukan tanggal faktur itu sendiri. Yang ketiga, tulis nomor halaman jurnal dalam ruang yang tersedia pada cap di atas faktur. Yang D, tentukan tanggal terakhir periode potongan, dan tulislah tanggal tersebut pada ruang yang tersedia pada cap di atas faktur. Selanjutnya, simpanlah faktur pembelian yang telah dijurnal ke dalam arsip faktur pembelian yang diurutkan berdasarkan tanggal terakhir periode potongannya. Selanjutnya, bukti 17. Pengerjaannya sama dengan bukti 7, yaitu dokumen ini adalah tembusan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh UD Atlantic Sport. Tugas ini harus dikerjakan sebagai berikut dengan cara yang pertama, catatlah transaksi penjualan secara kredit dalam jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang tersebut dicatat ke dalam buku ini. Selanjutnya, cantumkan tanda yang diperlukan dalam jurnal dan buku pembantu. Tanda dalam jurnal pada kolom referensi berupa tick mark untuk menunjukkan bahwa angka dalam jurnal yang diposting ke dalam buku pembantu. Selanjutnya, tanda dalam buku pembantu pada kolom referensi berupa nomor halaman jurnal untuk menunjukkan asal angka tersebut. Selanjutnya, simpanlah faktur penjualan yang telah dijurnal ke dalam arsip faktur penjualan. Selanjutnya, bukti nomor 18. Pengerjaannya sama dengan bukti 9 tadi. Selanjutnya, bukti 19. Dokumen ini adalah memo kredit yang diterima dari seorang kreditur. Catatan, dokumen ini tidak sama dengan bukti 12. Memo kredit dari kreditur diterima oleh UD Atlantic Sport karena adanya transaksi retur pembelian. Dengan adanya memo ini, pihak kreditur akan mengkredit piutangnya kepada UD Atlantic Sport. Sebaliknya, UD Atlantic Sport akan mendebit utangnya kepada kreditur yang bersangkutan. Apabila saudara menjumpai kredit memo semacam ini, maka tugas-tugas yang harus saudara kerjakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, catatlah transaksi retur pembelian ini ke dalam jurnal umum. Debitnya utang dagang dan kreditnya retur pembelian. Yang kedua, bukukan ke rekening buku pembantu ke dalam buku pembantu, yaitu buku berwarna biru. Jangan lupa mencantumkan tanda posting di jurnal umum dan kartu piutang. Yang ketiga, simpanlah memo kredit ini dalam arsip faktur pembelian dan gandengkan dengan bukti ini pada faktur pembelian 463 dari PT Galunggung. Selanjutnya, bukti nomor 20. Dokumen ini dibuat oleh Tuan Darmawan untuk mencatat perhitungan uang kas yang ada pada perusahaannya. Seperti telah dijelaskan dalam uraian tentang penerimaan kas di halaman 6. UD Atlantic Sport hanya menerima uang tunai dari penjualan tunai.
Penerimaan kas lainnya diterima dalam bentuk cek. Selain itu, UD Atlantic Sport selalu menyediakan uang kecil dalam tempat penyimpanan uang sebesar 500.000 sebagai persediaan jika diperlukan uang kembali. Dicatat dalam rekening kas kecil. Dengan demikian, jumlah uang yang seharusnya ada dalam peti uang adalah 500.000 ditambah penerimaan uang dari penjualan tunai. Dalam kenyataannya, jumlah yang sesungguhnya ada mungkin lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang seharusnya. Selisih uang ini disebut kelebihan kas atau kekurangan kas. Salah satu penyebab selisih kas karena terlalu besar atau terlalu kecil dalam memberikan pengembalian uang kepada pembeli. Apabila saudara menjumpai bukti perhitungan kas semacam ini, maka tugas yang harus saudara lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksalah ketelitian pembuatan bukti perhitungan kas. Yang kedua, catatlah transaksi penjualan tunai dan selisih kas, jika ada, dalam jurnal penerimaan kas. Jika selisih kas merupakan selisih lebih, apabila selisih kas merupakan selisih kurang, maka catatlah selisih tersebut dalam jurnal pengeluaran kas. Arsipkan bukti perhitungan kas dalam arsip kantor. Selanjutnya, bukti 21. Pada hari ini, Tuan dan Mawan menyetorkan penerimaan kas bersih mingguannya ke Bank Sinar Asia sebesar Rp14.610.000. Catatlah penyetoran uang ke bank tersebut dalam ruang setoran dalam bonggol cek. Cek tersebut buku cek berwarna ini. Jika ada setoran ke bank dan saudara telah menuliskan pada bonggol cek, maka untuk sementara saudara tidak perlu menghitung saldo akhir. Perhitungan saldo akhir saudara lakukan setelah ada penarikan atau pengambilan cek berikutnya. Untuk menguji kebenaran catatan kas dalam jurnal dan buku cek, buatlah pengujian kas dengan menggunakan formulir bukti 21. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, isilah tanggal yang sesuai. Yang kedua, isilah saldo awal kas dari saldo rekening kas. Yang ketiga, isilah total penerimaan kas dari kolom rupiah jurnal penerimaan kas. Yang keempat, isilah total pengeluaran dari kolom rupiah jurnal pengeluaran kas. Yang kelima, hitunglah saldo kas. Yang keenam, isilah saldo buku cek dari saldo pada bonggol cek. Yang ketujuh, bandingkan saldo menurut perhitungan saudara dengan saldo yang berasal dari bonggol cek. Jumlah keduanya harus sama. Bukti pengujian kas tidak perlu dijurnal dan dapat langsung diarsipkan dalam arsip kantor. Selanjutnya, bukti 22. Bukti ini merupakan memo dari Tuan Dermawan kepada saudara untuk melakukan posting mingguan dari jurnal-jurnal ke rekening-rekening di buku besar. Apabila saudara menerima memo semacam ini, maka tugas yang harus dilakukan yang pertama yaitu jumlahkan kolom-kolom rupiah dalam semua jurnal. Yang kedua, bandingkan total kolom debit dengan total kolom kredit. Jumlah keduanya harus sama. Yang ketiga, bukukan atau posting jumlah-jumlah dari masing-masing jurnal ke rekening buku besar yang bersangkutan, kecuali untuk jumlah pada kolom-kolom lain, jurnal khusus, dan jumlah pada jurnal umum. Selanjutnya, bukukan atau posting jumlah pada kolom lain, jurnal khusus, dan jumlah pada jurnal umum ayat demi ayat, dan cantumkan tanda-tanda yang diperlukan dalam jurnal dan rekening buku besar.
Tanda dalam jurnal berupa nomor rekening yang diposting atau ditulis di bawah angka jumlah untuk menunjukkan bahwa jumlah telah diposting ke rekening tersebut. Tanda dalam rekening buku besar berupa nomor halaman jurnal untuk menunjukkan sumber jurnalnya, ditulis pada kolom referensi. Selanjutnya, arsipkan bukti memo ini ke dalam arsip kantor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.